lebih baik digunakan untuk di tengah kota. Jadi bukan yang untuk ngebut-ngebutan gitu ya. Jadi ini desainnya tuh lebih nyaman, lebih cozy, dan juga untuk fiturnya saya bilang lebih nyaman ya. Jadi beda domisili mungkin, atau beda orientasinya. Kalau ini dan Civic R itu lumayan berbeda banyak. Oke, pertama kita akan lihat setirnya. Ini kerennya di samping-sampingnya ini ada seperti udah dibuat dengan bahan glossy. Rasanya enak sekali. Ini juga setirnya juga sangat-sangat rumit sekali ya, complicated sekali, jadi canggih gitu ya maksud saya. Untuk volume suara, ganti-ganti lagu, voice command. Oh, ini ada cruise control ya, jadi mobil bisa menjaga kecepatannya tanpa harus diatur gas. Jadi lepas gas dan kecepatannya konstan. Dan fitur-fitur lain, oh ada lane assist juga. Jadi ini fitur ini mencegah mobil itu keluar marka jalan kalau misalnya sedang mengemudi. Amit-amit misalnya sedang di jalan tol, sedang pergi keluar kota, nah tiba-tiba ada yang mengantuk. Nah, fitur ini tuh berguna sekali. Jadi mobil ini dicegah agar tidak keluar marka jalan. Seperti tadi kita kan bisa lihat animasinya. Nah, jadi speedometernya ini semuanya sudah digital, atau dengan kata lain sudah TV gitu ya. Sudah ada panelnya yang begitu besar sekali. Nah, untuk speedometernya pun jauh lebih besar dibanding yang Civic R. Ini sudah kelihatannya seperti TV gitu ya. Saya senang sekali desainnya, jadi ini lebih minimalis ya. Biasanya pada umumnya mobil tuh pasti speedometernya tuh ke dalam gitu ya. Jadi ada jarak yang lumayan jauh. Tapi kalau ini tuh langsung, jadi nggak ada penutupnya lagi gitu ya. Tidak ada seperti ada kanopinya gitu. Nah, ini bisa dilihat ya betapa besarnya layarnya. Mantap. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian tengahnya. Ini udah head unitnya. Jadi ini mengingatkan saya dengan tentang mobil Wuling ya. Jadi untuk head unitnya itu lebih condongnya lebih horizontal dibanding vertikal, atau misalnya apa seperti menyerupai persegi panjang. Tetapi bisa dilihat ya, ini memanjang sekali gitu, horizontal. Seperti notebook gitu ya, bukan seperti handphone atau tablet. Saya nggak tahu kalau bagaimana kelihatannya kalau dinyalakan, tapi kelihatannya pasti keren sekali. Ini semuanya sudah full touchscreen, nggak ada tombol-tombol sama sekali. Ya, di tombol hazardnya, ya mulus sekali. Dan seperti biasa, karena ini mobil Honda yang kekinian ya, tanda kutip yang masih baru-baru, mungkin keluarnya tuh sesudah tahun 2020-an. Biasanya mobil Honda ini mengeluarkan konsep yang unik. Jadi kisi-kisi AC-nya kalau dilihat polanya tuh gini. Ada pola-pola unik dan semuanya tuh menyambung. Jadi dari ujung sana sampai ke sini, sampai ke konsol tengah, dengan pengecualian bagian setirnya, bagian pengemudinya, semuanya tuh menyatu kisi-kisi AC-nya. Jadi tidak terpisah. Dan pola-polanya juga unik-unik. Dan pola yang satu ini berbeda dengan yang pola yang ada di Civic R. Oke, itu head unitnya, itu kisi-kisi AC-nya. Kemudian kita sekarang akan beralih ke konsol tengahnya. Ini tengah-tengahnya unik ya, gede sekali tombolnya, dan di tengah-tengahnya juga ini ada sebuah panel. Pastinya ini akan mendisplay atau menunjukkan antara suhu udara atau kecepatan angin ya. Jadi bisa diatur. Ini keren sekali ya, saya senang kalau tombolnya gede gitu ya. Jadi seperti seakan-akan ada dua head unit gitu kesannya. Nah, kalau dilihat lebih dekat, ini ada juga pengaturannya. Oh, jadi ini ada dua ya AC-nya. Jadi penumpang yang di sebelah kiri dan pengemudi yang ada di sebelah kanan bisa mengatur AC-nya sendiri sesuai selera. Jadi tidak ada kedinginan, tidak ada kepanasan, tidak akan ada keributan ya. Jadi bisa lebih spesifik. Ini ada defogger belakang. Keren ya. Ini ada USB port, ada untuk ngecas pasang USB mungkin tipe A atau tipe C, tapi sayangnya tidak ada power outletnya. Tapi nggak apa-apa karena ini sudah lebih canggih lagi. Lihat, ini ada namanya fitur wireless charging. Ini tuh baru ada di sebuah mobil mewah atau mobil listrik atau mobil-mobil baru ya. Ini sangat-sangat diminati. Ya, kalau tadi Civic R itu merupakan mobil manual, transmisi manual yang ada 3 pedal, ada yang harus ganti kopling. Kalau Accord ini, pertama kan dari namanya saja ini sudah hybrid, jadi tidak perlu kopling. Jadi ini sudah pasti matic. Ini untuk tuas transmisinya juga sudah sangat-sangat futuristik.
Jadi Honda juga sudah membuat inovasi baru. Mobil-mobil baru Honda itu cenderung memiliki tuas transmisi yang lebih kecil. Jadi desainnya tuh tidak besar, tidak terlalu kecil juga. Jadi sedang. Tapi saya senangnya ini slim sekali bentuknya dan futuristik dan enak sekali ya untuk genggamannya ya, enak banget. Seperti ujungnya stick golf gitu ya. Keren sekali. Ya, untuk parkir, L reverse mundur, N netral, dan D drive. Ya, saya tuh seorang yang lebih menyukai Matic ya, karena saya lahirnya tahun 2000-an ke atas, jadi sudah lebih umum mobil Matic gitu. Kalau saya nyetir manual jujur nggak bisa sama sekali. Ya, jadi lebih sederhana sekali. Kemudian kita lihat ke bawah. Ini bisa gonta-ganti drive mode. Pasti paling umumnya setiap mobil baru ini kurang lebih ada minimal ada 3 mode ya. Ada normal, jadi biasa-biasa saja. Ada sport, lebih kencang, lebih cepat, tapi lebih boros BBM-nya. Jadi pengeluaran bensinnya pasti lebih boros. Atau 3 yang eco, kesukaan saya. Jadi lebih irit, tidak terlalu cepat tapi irit BBM ya, luar biasa ya. Bisa gonta-ganti drive mode. Ini mungkin melibatkan hybrid sistemnya, fitur hybridnya. Kemudian ini sudah rem tangan elektrik, jadi sudah electric parking brake. Bukan yang manual yang ada tuasnya yang besar, bukan ya. Tapi ini sudah elektrik. Tapi sama kalau mau mengaktifkannya dinaikin ke atas ya. Kalau mau di nonaktifkan tinggal diturunkan saja ke bawah. Dan kemudian ini ada brake hold. Ini juga salah satu fitur kesukaan saya di sebuah mobil, karena kalau misalnya sedang macet, ini fitur ini sangat membantu sekali. Tidak perlu capek-capek ganti kopling atau ganti transmisi dari D ke N atau N ke P, kemudian P ke D sambil naikin turunin rem tangan. Oh tidak. Ini kalau diaktifkan hanya perlu kita tekan pedal rem sekali dan langsung mobilnya akan berhenti. Dan kalau jalan tinggal gas saja. Jadi gas jalan sedikit, kalau direm berhenti total. Tapi kalau digasnya cepat, kenceng gitu ya, langsung otomatis mati sendiri. Ya, keren sekali ya. Nah ini dia pintunya. Coba saya sekali lagi tunjukin ya. Nah jadi kalau misalnya buka pintu atau tutup pintu, atau misalnya mungkin nanti kalau dalam kondisi menyala, pasti lampunya menyala juga ya. Bisa dilihat ya, ini di tengah-tengahnya juga ada menyala. Dan juga di samping kiri. Oh ini teman-teman, kebetulan sekali tadi saya buka bentar pintunya, jadi untuk head unitnya bisa untuk sementara menyala ya, jadi aktif. Oke, keren sekali. Ini kalau di handphone ini seperti infinity display. Mantap ya. Ini bisa saya jujur bisa saya bilang ini salah satu mobil Honda terbaik ya. Jadi fitur-fitur ini tuh tidak bisa ditemukan di mobil Honda lainnya. Di CR-V, di HR-V pun tidak dapat. Dan ini saya senang sekali ya. Dan untuk keseluruhannya, untuk interiornya ini warnanya cenderung lebih ke warna hitam ya, lebih bold gitu ya, lebih maskulin menurut saya. Mantap sekali. Di sini ada kabinet. Bukannya juga gimana? Oh ya, oh maaf, ditekan di sini. Oke, ya ini dia kabinetnya. Ya, oh di sini dia power outletnya. Ya, di dalam sini. Ya, power outlet tinggal dicolokin saja dengan alat yang sesuai dan bisa digunakan untuk ngecharge atau hal-hal lain. Asal jangan untuk menyalakan rokok ya. Itu sudah jarang di tahun 2020-an. Dan ini dia locker yang bagian depannya. Mantap sekali. Coba kita lihat bagian ininya, atasnya ya. Ini biasanya tempat untuk penyimpanan kacamata atau kacamata hitam. Nah, ini untuk lampunya. Nah, ini khasnya Honda ya, terutama Honda yang mobil-mobilnya masih baru-baru. Jadi bukan tombol ditekan ke dalam atau tombol di luarnya harus dicetekin gitu, enggak. Ini sudah touchscreen, jadi mulus sekali. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi harus gentle saja, tidak boleh taruh kelas juga. Ya, gitu. Ya, mantap sekali. Dan ini juga ada keunggulannya dibanding yang Honda Civic. Ini ada sunroofnya. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ini bisa dibuka atapnya saja. Oh maaf, ini atapnya. Kalau ini bagian luarnya saja dibuka, tapi masih ada cover kaca. Ya, jadi preferensi ya. Kalau mau lihat bintang, mendingan jangan dibuka semuanya gitu, takut masuk angin. Ini saya senang sekali ya. Fitur tombol lampunya mantap sekali teman-teman.
Luar biasa. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk bagian depannya. Sekarang saya akan beralih ke bagian belakang dan kemudian kita akan lagi bahas eksteriornya ya. Oke, saya pause bentar. Oke teman-teman, ini kita singkat saja teman-teman. Ini mobil satu ini tuh banyak sekali peminatnya. Ya, jadi oke. Nah ini dia, ini juga keren sekali ya. Jadi ini juga salah satu fitur yang baru yang dibuat, diinovasikan oleh Honda. Jadi biasanya kan kalau penumpang depan tuh mungkin memiliki preferensi sendiri untuk mengatur atau mengadjust posisi duduknya. Nah kalau sekarang gini, misalnya kalau penumpang belakang kurang nyaman, bisa dengan mudahnya nge-adjust kursi depan sendiri ya, tanpa perlu berkata-kata secara verbal, misalnya tolong majuin atau mundurin. Nah bisa langsung tekan saja. Oke, kemudian di sini di tengah-tengahnya ada AC-nya. Ini untuk penumpang belakang tentunya, karena ada sunroof jadi tidak bisa dipasangkan kisi-kisi AC di atasnya, di tengah-tengahnya ya, seperti mobil konvensional pada umumnya. Untuk kursi belakangnya juga ini jauh lebih lega. Ini bisa cukup setidaknya 3 orang. Jadi di sini maksimum kapasitasnya 5 orang ya. Kalau Civic cuman 4 orang. Ya, sama lampunya ada strip-stripnya dan neonnya. Ya, dan ini juga sama seperti HRV. Ya, jadi sama HRV CR-V sama ya. Yang tipe ditekan. Dan ini dia sunroofnya. Masih dalam keadaan tertutup ya. Nah, ini dia teman-teman bagian depannya dari belakang. Bisa dilihat semuanya keseluruhannya. Baik teman-teman, itu saja ya yang ingin saya tunjukkan untuk bagian belakang. Ya baik, sekarang kita akan keluar. Oke teman-teman, saya sudah keluar dari kendaraannya. Sekarang saya ingin melihat bagian belakangnya dan sedikit saja mengulas bagian eksteriornya. Oke, ini untuk bagian belakangnya lumayan baru ya, lumayan unik. Ini baru pertama kali lihat di sebuah versi mobil Accord. Sebelumnya gak kayak seperti ini. Jadi lampunya ini tipis sekali ya, tipis banget. Ada emblemnya juga ya Honda. Jadi ini uniknya emblem Hondanya tuh kecil. Lokasinya di tengah-tengahnya. Kemudian ada tulisan RS dan HEV. Ya, mantap sekali ya. Oke. Ya. Oke, ini sampingnya. Jadi ini velgnya tidak hitam semua. Tidak ada spoiler. Jadi kalau Civic itu unggulnya lebih sporty saja, seperti menyerupai mobil balap. Ini spoilernya gak ada. Dan knalpotnya pun gak sampai 3. Ya karena ini mobil hybrid ya. Jadi ini, oh by the way, hybrid itu setengah bensin, setengah listrik ya. Kalau penjelasan sederhananya seperti itu. 50% listrik, 50% bensin. Tapi gini, kalau misalnya dalam kecepatan tinggi, mobilnya akan menggunakan bahan bakar bensin, tetapi kalau sedang kecepatan rendah akan menggunakan tenaga listrik atau hybrid sepenuhnya. Ya, ini dikit saja bagian depannya. Ya, ini grillnya unik sekali ya. Nah, ini karena ini mobil hybrid, jadi di emblemnya ini di ujung-ujungnya, di samping, di sudut-sudutnya, sekelilingnya ada warna biru ya, ada siluet warna biru. Untuk mengindikasikan bahwa ini mobil hybrid EV, HEV, dan juga ada RS-nya lagi. Ya, jadi ini ya kalau dari kata saya ini pangling ya, jadi semuanya baru, dari interior, eksterior pun semuanya sudah baru sekali. Baiklah teman-teman, demikian dari video ini. Saya sudah mereview sesingkat mungkin mobil Honda All New Accord RS HEV. Sudah RS, sudah EV, sudah Honda, dan ini mobil Accord. Luar biasa. Baik teman-teman, demikian dari video ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menonton video ini sampai pada akhirnya. Semoga kalian menyukainya. Mohon jangan lupa untuk like, berilah jempol pada video ini, thumbs up, share, bagikan video ini ke teman-teman, keluarga, kerabat kalian semua yang menyukai mobil-mobil Honda, mobil-mobil Jepang, dan tentunya tentang mobil-mobil baru dan mobil Honda Accord. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Mohon juga jangan lupa untuk dukung channel ini dengan nge-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian, kami berjumpa lagi di video selanjutnya. Stay tune ya. Ketemu lagi teman-teman. Salam sehat semuanya. Peace.